Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfi Hidayat, mahasiswa SI 2018D. Kali ini saya membuat video yang di mana video ini merupakan untuk jawaban dari UAS praktikum perancangan berorientasi objek. Nah, untuk studi kasus yang saya pilih yaitu UML aplikasi KRS online. Nah, untuk UML yang dibuat, saya membuat use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja di sini yang pertama ada use case diagram. Nah, menurut pemahaman saya, singkatnya use case diagram itu yaitu gambaran interaksi antara sistem ataupun antara sistem dan aktor gitu. Nah, untuk gambaran use case diagram KRS online, saya menggambarkannya seperti ini. Di sini hanya ada 3 aktor, yaitu mahasiswa, prodi, dan pembimbing akademik. Mungkin kalau sistemnya lebih kompleks, itu bisa ditambahkan aktornya yaitu seperti admin, seperti bagian keuangan, dan juga dosen mungkin aktornya. Tapi saya ingin membuat sederhana, yaitu ada 3 aktor. Nah, untuk sistemnya atau prosesnya sendiri ada login, ada melakukan KRS, ada mengelola data KRS, ada status KRS, dan ada status keuangan. Selanjutnya ada activity diagram login. Sebelumnya activity itu, menurut saya activity, ya, maksud pemahaman saya, activity itu adalah pemodelan proses dalam sebuah atau suatu sistem. Nah, jadi di sini sistemnya digambarkan aktivitasnya, yaitu yang diawali dari isi usernya yaitu mahasiswa, pembimbing akademik, dan juga prodi. Nah, yang pertama ada memasukkan username dan password. Yang kedua, dan dilakukan validasi username dan password. Nah, di sini ada sebuah kondisi, jika passwordnya tidak valid, maka user dipinta untuk melakukan pengulangan aktivitas, yaitu memasukkan username dan password. Nah, jika passwordnya valid, maka langsung menampilkan halaman utama dan selesai. Selanjutnya ada activity diagram pengelolaan data KRS. Nah, yang mengelola data KRS sendiri yaitu prodi. Di sini misalkan dan diawali dengan user prodi. Aktivitas yang pertamanya yaitu menyusun daftar matkul, dosen, jadwal, dan juga SKS. Ini merupakan data KRS-nya mungkin seperti ini. Dan selanjutnya masuk ke dalam sebuah sistem, yaitu menampilkan data. Setelah menampilkan data, walaupun tadi sudah dimasukkan, prodi masih bisa menyimpan, menambah, mengubah, menghapus, dan mencari data yang sudah ditampilkan tadi atau sudah dimasukkan, dan selanjutnya disimpan ke dalam from data matkul atau data KRS maksudnya di sini, dan selesai. Selanjutnya ada activity diagram melakukan KRS atau proses KRS. Nah, untuk proses KRS aktornya yaitu mahasiswa. Ada juga halaman KRS, form KRS. Yang pertama, activity yang pertama yaitu memilih mata kuliah. Mahasiswa memilih mata kuliah dan selanjutnya menampilkan data KRS atau data mata kuliah yang dipilih, seperti matkul, dosennya siapa, SKS-nya berapa, dan biayanya. Di sini menampilkan biaya KRS atau biaya SKS-nya. Lalu proses aktivitas selanjutnya yaitu melakukan pembayaran. Nah, selanjutnya di sini ada pengkondisian. Jika belum melakukan pembayaran, maka dikembalikan lagi aktivitasnya ke melakukan pembayaran. Namun jika sudah, dilanjutkan ke aktivitas menyimpan data KRS dan menunggu approval. Selesai. Dan selanjutnya ada aktivitas diagram status keuangan. Untuk status keuangan, sebenarnya detail dari melakukan pembayaran tadi, aktivitas detail dari melakukan pembayaran, yaitu melakukan pembayaran, validasi. Jika tidak valid, maka diulangi melakukan pembayaran. Jika sudah valid, tampilkan status pembayaran dan menyimpan status pembayarannya tersebut. Dan selanjutnya ada activity diagram status KRS. Nah, untuk status KRS di sini ada pembimbing akademik, prodi, dan form KRS.
setelah tadi melakukan pembayaran dan juga melakukan KRS mahasiswanya, maka di sini dicek oleh pembimbing akademik, mengecek data KRS dan di-approve oleh pembimbing akademik. Setelah di-approve, lalu dikonfirmasi atau di-approve kembali oleh prodi. Selanjutnya ada aktivitas selanjutnya itu menyimpan data KRS yang telah di-approve dan menampilkan status KRS-nya. Selesai. Dan untuk sequence diagram. Nah, sequence diagram sendiri menurut saya itu penjelasan interaksi objek berdasarkan urutan atau tahap demi tahap gitu. Jadi di sini ada objeknya yaitu user, validasi, dan menu utama. Untuk tahapnya yang pertama yaitu user menginput username dan password. Lalu dilakukan oleh validasi. Jika password tidak valid maka dikembalikan, ataupun username yang tidak valid dikembalikan. Jika valid maka username dan password user bisa masuk ke halaman menu utama. Di sini ada proses logout. Selanjutnya sequence diagram data KRS. Di sini ada objeknya prodi, halaman data, form data. Untuk tahap yang pertama yaitu prodi memasukkan data KRS seperti matkul, dosen, SKS, biaya SKS-nya, lalu menampilkan data, dan selanjutnya menyimpan, menambah, mengubah, menghapus, dan mencari data. Selanjutnya ada sequence diagram melakukan KRS atau proses KRS. Di sini ada objeknya mahasiswa, halaman KRS, dan form KRS. Yang pertama, mahasiswa memilih matkul dan melakukan kontrak. Yang kedua, menampilkan, dan selanjutnya proses dan tahap selanjutnya itu menampilkan data matkul yang data kontrak atau data KRS dan biaya KRS-nya. Dan selanjutnya ada menyimpan data KRS di sini tahap selanjutnya. Untuk sequence diagram status keuangan, di sini ada objek mahasiswa, validasi, dan form keuangan. Mahasiswa melakukan pembayaran, lalu divalidasi, menampilkan status pembayaran, dan menyimpan status pembayaran, mungkin status keuangannya. Selanjutnya ada sequence diagram status KRS. Ada 3 objek, pembimbing akademik, prodi, dan juga form KRS. Pembimbing akademik mengecek dan mengupload status KRS dari mahasiswa. Selanjutnya, prodi mengkonfirmasinya. Lalu setelah dikonfirmasi oleh prodi, menyimpan status KRS ke dalam form KRS. Nah, yang terakhir yaitu kelas diagram. Di sini saya menggambarkan ada 3 kelas diagram. Yang pertama ada kelas mahasiswa, ada pembimbing akademik, ada prodi, dan juga ada KRS, dan ada mata kuliah, dan juga dosen. Nah, untuk kelas mahasiswa, di sini ada atribut name dengan tipe data integer, ada atribut nama, string dengan tipe data string, ada kelas dengan tipe data varian, ada alamat dengan tipe data varian, ada email tipe data varian, ada nomor HP tipe data integer. Untuk operasi yang bisa dilakukan oleh mahasiswa yaitu login dan juga submit KRS. Selanjutnya ada kelas pembimbing akademik. Nah, untuk kelas pembimbing akademik di sini ada atributnya yaitu NIK atau NIDN, mungkin nomor induk dosen nasional. Dengan tipe data integer ada nama dengan tipe data string, ada alamat tipe data varian, ada email tipe data varian, ada nomor HP tipe data integer. Untuk operasi yang bisa dilakukan oleh pembimbing akademik yaitu login, cek status, dan approval. Yang selanjutnya ada kelas prodi. Nah, untuk prodi di sini ada atribut kode prodi tipe data integer, ada nama prodi tipe data string, ada nama kaprodinya atau nama dosennya tipe data string, ada alamat tipe data varian, ada email tipe data varian, ada nomor HP tipe data integer, ada NIK atau NIDN tipe data integer. Operasi yang bisa dilakukan oleh kelas prodi yaitu login, tambah data, edit data, hapus data, cari data, dan approval. Simpan data di sini ada kurang operasi. Dan selanjutnya ada kelas mata kuliah. Di kelas mata kuliah di sini ada atribut kode matkul, tipe data varian, ada nama, tipe data string, ada SKS, tipe data integer, ada atribut biaya, tipe data integer, dan tidak memiliki operasi. Tipe data dosen ada NIK dengan tipe data kelas dosen, maaf, ada NIK dengan tipe data integer, ada nama tipe data string, ada matkul tipe data varian, ada kode dosen tipe data varian. Lalu di sini
ada kelas KRS dengan atributnya yaitu nomor KRS dengan tipe data integer, ada tanggal dengan tipe data date atau tanggal, dan ada NIM tipe data integer, ada NIM, ada nama mahasiswa tipe data string, ada matkul tipe data string, ada kode matkul tipe data varian, kode dosen tipe data varian, nama dosen tipe data string, ada total SKS tipe data integer, total biaya tipe data integer, dan operasi yang bisa dilakukan yaitu memilih atau melakukan KRS itu, dan juga melihat status KRS-nya. Di sini terdapat relasi di mana prodi ini memiliki relasi kepada mata kuliah ini memiliki relasi kepada dosen, dan dosen dan mata kuliah memiliki relasi terhadap KRS gitu. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahannya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.